Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa. Sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tema firman Tuhan yaitu waktu favorit Allah. Jadi setiap masa, setiap kehidupan kita, setiap season dalam hidup ini semua ada waktunya. Dan kita harus percaya bahwa ada juga waktu favoritnya Allah untuk setiap kita masing-masing. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mendengar suara-suara di sekeliling kita yang berkata, ini belum waktunya. Mungkin kita mendengar ada suara yang berkata, sudah terlambat. Mungkin kita juga mendapati bahwa suara-suara itu bukan hanya suara dari dalam diri kita, tetapi orang-orang yang kita percaya, kita memberikan sebuah pengharapan lewat perkataan mereka, apakah itu hamba-hamba Tuhan. Tetapi percayalah bahwa setiap suara-suara itu sama sekali tidak berguna ketika Tuhan sendiri yang berkata bagi dirimu, bagi diriku, bagi setiap kita masing-masing bahwa ini adalah waktu Tuhan untuk memulihkan kita. Amin. Haleluya. Waktu favorit Tuhan. Hari ini kita akan belajar dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18, di sini kita melihat bahkan Nabi Elia ya menyuruh untuk Nabi Elisa waktu itu masih jadi ajudannya untuk tinggal ya berapa kali tinggal di tempat-tempat di mana mereka telah lewati, yaitu pertama di Betel dan selanjutnya di Yeriko ya. Seakan-akan Elia tahu bahwa dirinya itu akan naik ke surga. Tetapi Elia belum memberikan apa yang menjadi kerinduan Elisa, si ajudan ini, yaitu 2 bagian dari rohnya. Atau ada sebuah tongkat estafet kalau boleh saya katakan. Tetapi malah Nabi Elia ini berkata kepada Elisa, waktu itu masih ajudannya, gak usah ikut saya. Ya. Ayat 1 sudah dijelaskan, karena memang Elia sudah mau naik ke surga. Jadi Elia berpikir, sudahlah Elisa nantilah urusannya dia nanti untuk terima sendiri dari Tuhan ya. Tetapi menarik sekali ketika suara itu terus terdengar. Bahkan penting Bapak Ibu Saudara, bukan hanya suara dari Elia. Saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang kelima. Ayat yang ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi. Jadi bukan hanya dari satu nabi ini suara ini ya, tetapi dari rombongan nabi. Mereka berkata kepada Elisa, ajudan dari Nabi Elia, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu, oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Haleluya. Diulang lagi di ayat 5 ketika dia tiba di kota Yeriko. Di situ Nabi Elia bilang lagi sama Elisa, tinggallah di sini. Tapi Nabi Elisa bilang, tidak, aku mau tetap mengikut engkau. Keluar lagi rombongan Nabi ya. Dan apa yang terjadi? Rombongan Nabi itu juga berkata perkataan yang sama. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu, oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawab Elisa, aku tahu, diamlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita harus mengerti ada waktu favorit Allah bagi kita. Ada waktu di mana ketika Allah sudah berkata ya, ketika pintu sudah dibukakan, ternyata ada begitu banyak suara-suara yang akan menghalangi kita untuk menerima lawatan Tuhan, untuk menerima mujizat Tuhan. Tapi hari ini ambil sikap seperti Elisa. Walaupun dia adalah orang yang masih muda, bahkan dari seniornya sekalipun berkata, belum waktunya bagimu, tinggal di sini. Bahkan ketika Elisa berkata, Nabi Elia, aku minta 2 kali lipat dari rohmu. Nabi Elia berkata, itu sukar, terlalu sukar. Bapak Ibu Saudara, ini memberikan kita pengertian bahwa mari dalam hidup ini, suara-suara apapun yang sedang terdengar, kita seakan-akan mengalami sebuah stagnasi. Kita akhirnya harus menyerah terhadap pergumulan hidup kita. Tetapi hari ini dengarkan suara Tuhan, bukan suara manusia. Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, aku yang memelihara engkau. Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya sakit penyakit apapun Tuhan sembuhkan.
Tuhan berkata engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau terus naik, tidak akan turun. Tuhan berkata kalau engkau tidak miring ke kiri dan ke kanan, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengarkan suara Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Elisa mendengarkan suara Tuhan? Bukan suara-suara di sekitarnya, bahkan dari nabi sekalipun yang menganggap diri mereka nabi, rombongan nabi. Dan kita nanti lihat ketika memang Elia terangkat ke surga, Elisa telah mendapatkan kuasa yang luar biasa itu. Rombongan nabi ini masih memaksakan diri dengan suara-suara yang bagi saya itu sangat-sangat miris. Malah mereka berkata kepada Nabi Elisa, mungkin roh Tuhan itu mengangkat tuanmu Elia dan melemparkan di atas salah satu gunung atau salah satu lembah. Ini 50 orang dari rombongan Nabi, biarlah mereka mencari mayat Elia. Nabi Elisa sudah berkata, tidak usah cari. Mereka tetap ngotot. Bayangkan sampai di dalam ayat 17 dikatakan, mereka mendesak-desak Nabi Elisa ini sampai memalukan. Ini sesama Nabi juga kadang parah juga ya. Tetapi ini menjadi sebuah pengertian bagi kita bahwa ada begitu banyak suara-suara yang akan menghalangi kita. Tetapi hari ini dengarkan suara Tuhan. Saat itu Bartimeus yang buta berseru, Jesus son of David, mercy of me, kasihani aku. Bahkan apa yang terjadi, bukan suara yang berkata, oke, Bartimeus silakan ketemu Yesus. Yesus ada beberapa kilometer saja dari jarakmu. Tetapi apa yang terjadi, bukan suara itu yang dia dengar. Tetapi orang malah berseru kepadanya, diamlah, jangan ganggu guru. Tetapi dia semakin keras berseru, karena dia tahu itu adalah waktu favorit Tuhan untuk menyembuhkan dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari percaya, miliki iman kepadanya. Walaupun imanmu hanya sebesar biji sesawi, tetapi iman itu dapat memindahkan gunung. Saya tidak tahu gunung apa yang sedang engkau alami hari ini. Apakah itu gunung sakit penyakit? Apakah itu gunung kekecewaan? Apakah itu gunung masalah, tantangan? Tapi hari ini adalah hari di mana Tuhan akan melawat setiap kita. Waktu favorit Tuhan adalah setiap engkau datang bersujud kepadanya. Dan hari ini engkau menerima mujizat dan kuasanya. Haleluya. Di sini kita melihat Nabi Elisa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melanjutkan dalam pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang kedua-dua. Kota Yeriko, kota yang terkutuk. Kota itu Tuhan berkati. Di kota itu adalah kota yang baik. Ayatnya yang ke-19. Letak kota ini baik seperti Tuhan kulihat, kata penduduk Yeriko kepada Nabi Elisa. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Lewat pelayanan Nabi Elisa, kota yang terkutuk menjadi kota yang diberkati. Di kota Yeriko juga ya, Bartimeus yang buta, Tuhan sembuhkan. Tetapi menarik, ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Di kota Betel, Betel itu artinya rumah Allah. Kota yang semestinya di situ Tuhan ya memberkati, Tuhan menyatakan segala yang baik. Tapi kota itu penduduknya malah mengejek hamba Tuhan, mengejek Nabi Elisa. Naiklah botak, dijuluki botak Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Kota itu malah mengalami hukuman dari Tuhan. 42 generasi muda ya, tiang-tiang gereja bahasa sekarang itu dibunuh sama beruang. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Hidup ini, mari kita selalu menyadari, peka akan waktu Tuhan. 38 tahun itu adalah bukan waktu yang sangat singkat bagi seorang perempuan yang sakit pendarahan. Itu adalah waktu yang begitu lama, bahkan semua hartanya sudah habis. Tetapi saat itu dia tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau tidak pernah terlambat. Walaupun 38 tahun aku menantikan kesembuhan, hari ini saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya. Dengan memegang jubah-jubahmu, aku pasti sembuh. Menarik Bapak Ibu, saat itu Tuhan menyembuhkan perempuan ini. Bapak Ibu Saudara, kegagalan demi kegagalan biasanya itu menjadi jalan untuk kita. Itu berserah. Kita menyerah sama Tuhan. Semakin engkau terbuka, semakin engkau hanya bisa berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Saat itulah
waktu favorit Tuhan untuk menolong dan menyembuhkan engkau, memberkati dan memelihara hidupmu. Haleluya. Inilah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Alamilah kuasa dan pertolongannya, sebab hari ini adalah harinya Tuhan menolong, memberkati, memulihkan setiap kita. Waktu favorit Tuhan bagi setiap hidup kita.